Oke, mari kita mulai lagi acara kita, mari. Ntar dulu. Berarti Suki. Mana ini kita nih? Oke. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Ya, menyanyilah di alam bebas. Suara ku dengar diriku, supaya ku digulatan. Aku datanglah padamu, janganlah turun menuju diriku. Hatiku mana yang kau beri, kau apa satunya hidup untuk ngerti. Aku datanglah Tuhan padamu, janganlah diriku. Selamat siang saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Thank you. Selamat menonton.
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Janjimu terjadi bagiku. Semua Tuhan mengangkat tangan, semuanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan dan terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganmu, selamanya ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, janganlah kita menjauh dari kasih karunia Yesus. Janganlah kita tinggalkan kasih Yesus. Telah begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga kita ditebus dari maut oleh darahnya yang kudus, hingga dia turun ke tempat yang paling bawah. Tapi kita tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Kita malah sibuk bersosmed, bersosialita, tidak mementingkan Yesus. Sibuk sana sini, pergi jalan-jalan ke mall, ke tempat-tempat hiburan, bukannya datang kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana kita akan ditipu oleh si iblis dengan media sosial, dengan berita-berita yang tidak diindahkan di mata Tuhan. Ku masuk ruang aku dengan darahmu, dengan hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku sembah.
Bapa Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekarang ayat Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu yang percaya bulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang yang durhaka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita harus mematikan segala hawa nafsu yang ada di dalam tubuh kita ini. Dan kita harus menolkan diri kita kepada Yesus Kristus. Janganlah kita mengikuti segala hawa nafsu dunia, yaitu kenajisan, pencabulan, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Sekarang banyak di antara kita, baik di gereja, baik di kantor, baik di PT, baik di pemerintahan, banyak yang melakukan kejahatan, kecurangan, padahal di mata Tuhan itu tidak baik. Di mata Tuhan itu tidak baik. Tapi jikalau kita berlaku baik di mata Tuhan, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melakukan tugas yang sesuai dengan kehendak Allah, kita akan melakukan itu dengan benar. Dan kita tidak akan menyimpang ke kiri ke kanan. Kita akan menjauhkan segala yang jahat yang ada di dunia ini. Karena kalau kita melakukan kejahatan itu adalah kita akan dihukum sama Allah. Kita akan dihukum oleh Yesus. Murkanya menyala-nyala untuk kita. Murka Tuhan itu menyala-nyala kalau kita melakukan suatu kejahatan saja. Kejahatan sedikit pun kita lakukan itu, Tuhan akan menghardik kita. Makanya janganlah kita melakukan kejahatan, janganlah melakukan hawa nafsu, kenajisan, keserakahan. Semuanya itu kekejian bagi Tuhan. Semuanya itu adalah kengerian bagi Tuhan. Berlakulah kita adil, hidup kudus di mata Tuhan. Datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadilah kita manusia yang baru di hadapan Tuhan. Menanggalkan yang lama-lama, yang kotor-kotor kita buang dari tubuh kita. Jangan lagi kita berperilaku yang lama, berperilaku yang baik seperti Yesus Kristus. Kita harus mencontoh itu Yesus. Dia adalah guru, tidak ada lagi guru selain dia. Dia adalah satu guru. Kalau pengajar mah banyak. Tapi kalau guru hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Pengajar banyak sekali. Makanya kita harus mencontoh itu guru supaya kita jadi pengajar. Kalau kita mencontoh itu guru yaitu Yesus, kita akan jadi pengajar, kita akan jadi murid. Kita akan jadi murid Kristus. Kita bukan lagi pengikut yang cuma ikut-ikutan doang. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus yang dimerdekakan oleh Kristus itu sendiri kita. Makanya saudara-saudaraku, perbanyak datang kepada Kristus hari-hari ini. Jangan meninggalkan kasih Yesus.
Jangan melakukan yang namanya kejahatan tadi, kenajisan tadi. Sebab pada hari ini banyak yang kejahatan, kenajisan, keserakahan, kecemburuan, hawa nafsu. Sekarang kita lihat Babilonia ketiga sudah mulai bergerak, yang dimana hawa nafsu, LGBT, yang dimana korupsi banyak, yang dimana perpuluhan yang nggak ditilep, pembangunan gereja yang nggak di ini. Tapi bukan itu sekarang masalahnya. Kita kesampingkan, kita buang itu sekarang. Kita datang fokus hanya kepada Kristus saja. Datang kepada Yesus. Bersekutu dengan Yesus sungguhlah lebih indah, lebih elok. Hati kita akan terasa tenang, hati kita akan terasa damai jika kita bersekutu dengan Yesus. Kalau kita menolkan diri kita datang kepada Yesus, menyerahkan diri kita di hadapan Yesus, seperti anak-anak kecil yang digendong Yesus, kita juga akan seperti itu. Janganlah seperti orang-orang yang dewasa, tapi tidak mengenal yang namanya firman, tidak menuruti yang namanya kehendak Tuhan. Biarlah kita seperti anak kecil yang dipakai Tuhan, supaya kita ikut bersama Yesus di langit baru dan bumi baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, berlakulah adil. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, dimanapun kita tinggal, terhadap tetangga pun, terhadap siapapun, kita harus jujur. Tidak boleh seperti yang tadi saya bilang, serakah, hawa nafsu, tidak boleh lagi itu. Kita tanggalkan semua yang jahat, kita mari pakai tadi perlengkapan percintaan Allah. Bersiap sedialah menyongsong, menyambut kedatangan mempelai Kristus, yaitu ialah Yesus Kristus yang begitu besar. Janganlah kita lagi terbebani oleh hawa nafsu. Janganlah kita terbebani oleh dunia-dunia yang tidak ada guna ini lagi. Fokuslah kita ke dalam kerajaan Allah. Fokuslah kita ke dalam hidup kekekalan. Bila mana ia datang, yaitu Yesus Kristus, kita akan dibawa bersama-sama dengan Dia. Dan kita bisa berdiri tegak di hadapannya Dia, memuji, memuliakan nama Yesus. Saudara-saudari, tadi pada beribadah tidak fokus enggak tadi sama Tuhan, sungguh-sungguh enggak tadi, pasti enggak sungguh-sungguh kan? Nah, mari mulai sekarang kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Apapun penderitaan kita, apapun masalah kita, baik di rumah tangga, baik di kantor, baik di pekerjaan, baik dimanapun itu. Kalau kita datang kepada Yesus, datang kita dekat, semua itu akan dientengkan sama Yesus, dibikin ringan. Pikulah salibku, kata Tuhan kan. Supaya apa? Supaya Yesus semua yang menanggung. Ya toh? Supaya Yesus membuat keringanan itu semua. Tapi kalau kita tidak memikul salib Yesus, semua itu akan terasa berat bagi kita. Memang tidak mudah memikul salib Yesus. Tapi kita benar-benar sungguh datang kepada Yesus, kita pikul salib, kita akan mengerti dan mengetahui. Dan semuanya akan dimudahkan bagi kita. Yesus adalah mahkota kehidupan kita. Jadi kita harus benar-benar
menanggalkan yang lama, keserakahan itu, menanggalkan hawa nafsu, menanggalkan segala yang tidak berkenan kepada Yesus, dan membuang jauh-jauh. Janganlah kembali kita ke kubangan yang lama. Marilah kita ke kubangan yang baru. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, hari ini adalah siang. Saya lagi di Meikarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bikin pelayanan kecil-kecilan. Dimanapun kita berada, dan dimanapun kita berdiri, tetap selalu di dalam naungan Yesus Kristus. Amin. Jangan tinggalkan sekali-kali Yesus. Kalau kita meninggalkan sekali-kali, kita akan ditinggalkan oleh Yesus. Thank you. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus. Sekian dan terima kasih. God bless you. Hai.